Sini ada yang baru gabung, Ayu Andira. Ya, Kak. Halo Ayu. Halo, Kak. Ayu bisa dengar saya? Dengar, Kak, dengar. Oke. Ayu baru gabung di grup kita ya? Iya, Kak. Dari mana Ayu? Dari Medan, Kak. Sekarang ada di Medan? Iya, Kak. Sambil tunggu teman-teman yang belum hadir, saya mau share screen dulu. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang belum hadir, I would like you to our new friends, Ayu Andira, to introduce yourself. Oke, Andira bisa dengar saya? Bisa, Mbak, Kak. Andira perkenalkan diri pakai bahasa Inggris. My nama is Untuk Ayu teman-teman di Andira. sini kita udah introduce duluan. Sekarang kita udah masuk pertemuan ke-5. Jadi kita udah kenal. Sekarang Ayu Andira, coba diperkenalkan dirinya ya. My nama is Ayu Andira. Dari Medan, Kak. Andira pelan suaranya ya? Iya, Kak, emang gini. Oke, lanjut. Baru masuk ini ya, Kak. Gimana? Baru masuk ini. Sebutkan full name, nama lengkap, kemudian nickname, nama panggilan, kemudian tinggal di mana, where do you live? Tinggalnya di Medan, di Sergi. Pertama gini, sapa dulu teman-temannya. Good morning, my friends. I want to introduce myself. My name is blah 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 blah. Good morning, my friend. Mm, Perkenalkan, my nama is Ayu Andira. Panggilannya Ayu. mm. Di Medan. I live in. Saya tinggal di. Sedang berdaki, Kak. Kemudian apa? Puji, boleh ditanya teman barunya? Puji bisa dengar saya nggak? Kak. Oke. Aduh. Coba disapa teman barunya. Mana sih? Miss, maaf Miss, tadi ada yang video call. Ya Allah, kemana lagi meet-nya ini? Tanya hobinya Andira gimana?
Aduh, tunggu Miss. Puji nanya ke Andira. Yes. Hobi What is what is your hobby? Gitu Miss. Ya betul. Terus Terus, ayo ayo jawab. jawab. Ayo Ayo kedengeran kedengeran suara Puji. Puji. Berarti jawabnya Berarti gimana? jawabnya gimana? Puji tadi Kita nanya, what dinanya, is what your is your hobby? hobby? Berarti ayo jawabnya, my hobby is... Halo Ayu. Ayu masih di sana? Ayu menghilang. Oke, baik. Kita lanjut ya. Iya Miss. Hari ini sudah datang ada Puji, Ayu, sama Zahra. So, how are you today, guys? I'm fine Miss. Okay, nice. What about you, Zahra? How are you today? I'm fine, Miss. Okay, nice. So, before we going to continue our learning, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran kita hari ini, saya mau share screen yang dari PowerPoint. Oh, delay di komputer saya. Di screen teman-teman udah kelihatan? Kelihatan Miss. Oke, sebentar ya. Di komputer saya masih on process. Jadi untuk pembelajaran hari ini tentang descriptive text. Sambil kita review ke pembelajaran sebelumnya itu membahas tentang there is sama there are. Sesuai dengan tugas yang sudah saya berikan juga, saya sudah cek juga satu-satu. Sejauh ini saya sudah melihat perkembangan teman-teman juga, sudah lumayan meningkat. Kalau untuk penggunaan there is sama there are kemarin itu kan disesuaikan dari to be-nya, yaitu ada is sama are. Kalau is itu atau there is dipergunakan untuk maka kata bendanya itu sendiri berubah juga. Bisa yang ditambahkan s atau berubah dalam bentuknya juga. Misalnya yang foot, satu kaki foot, kalau dua kaki berubah menjadi feet, bukan foot ditambahkan s. Ini di komputer saya masih delay ya. Kayaknya saya coba join dari HP dulu. Sekalian lihat sebentar ya. Iya Miss. Coba Zahra boleh minta tolong dibaca untuk yang slide pertama ini. Okay, Miss. Yes. What is descriptive? What is Okay. descriptive text? Descriptive text is a kind of text with a purpose to give information. The context of this kind of text is description of
particular thing, animal, person, or other. Oke, thank you. Jadi untuk descriptive text ini apa sih? Nah, di sini pengertiannya dijelaskan. What is descriptive text? Apakah descriptive text itu? Descriptive text is a kind of text with a purpose to give information. Nah, jadi descriptive text di sini adalah salah satu dari jenis teks dengan tujuan untuk memberikan informasi. Nah, untuk jenis-jenis teks ini ada berbagai macam. Salah satunya ada deskriptif. Contoh lainnya itu ada recount text, ada report text, explanation, dan lain sebagainya yang beberapa dari jenis-jenis tersebut sudah teman-teman pelajari saat masih SMA ya. Nah, untuk salah satu jenis teks yang paling sering kita jumpai atau paling sering kita temui itu contohnya descriptive text. Biasanya deskriptif ini untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal. Kemudian, the context of this kind of text is description of particular thing, animal, person, or others. Nah, konteks dalam deskriptif ini biasanya itu dia membahas tentang hal-hal khusus seperti binatang, orang, atau lain sebagainya. Jadi, tujuan dari teks ini tuh untuk menjelaskan atau menggambarkan. Biasa disebutkan ciri-cirinya seperti apa, atau tujuannya seperti apa. Kalau misalnya di sini contohnya itu kan animal atau binatang. Nah, di binatang ini berarti kita menjelaskan binatang apa yang akan dijelaskan, kemudian disebutkan juga ciri-cirinya seperti apa. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada generic structure of descriptive text. Coba minta tolong Puji, boleh minta tolong dibacakan untuk teks yang ini? Bisa, Miss. Oke. Identification, introducing, introducing, where or who is the subject is being described. Is being described. Is being described. Okay. Description, describes part, describe part, qualities, and the characteristic of the person, place, or thing to be described. Oke, thank you. Nah, di sini ada generic structure of descriptive text. Nah, untuk menyusun suatu teks deskriptif itu kita juga nggak sembarangan nyusun. Di sini ada tatanan penyusunan teks tersebut. Yang pertama itu terdiri dari identification atau identifikasi. Introducing where or who is the subject is being described. Nah, di sini menjelaskan di mana atau apa subjek yang akan dijelaskan. Disebutkan dulu secara general di paragraf pertama, kemudian masuk ke paragraf selanjutnya, yaitu descriptions. Nah, di sini describes parts, qualities, and the characteristic of the person, place, or thing to be described. Nah, di tahap description ini kita mulai masuk menjelaskan ciri-cirinya atau kualitinya. Describe parts, menjelaskan bagian-bagiannya atau qualities. And the characteristic of the person, dan karakteristik dari orang-orang, place, tempat, atau sesuatu hal lain yang akan dijelaskan. Nah, jadi kalau untuk menulis paragraf descriptive text ini, dia terbagi menjadi dua bagian. Yaitu pertama identification, di sini dijelaskan secara general, kita jelaskan hal apa yang akan dideskripsikan. Kemudian lanjut ke part selanjutnya yaitu descriptions, biasanya di paragraf kedua. Baru dijelaskan secara detail, mulai dari bagian-bagiannya apa atau karakteristiknya seperti apa, atau dijelaskan lagi ciri-cirinya. Kemudian setelah generic structure di sini ada grammatical feature. Coba tolong dibacakan. Ayu, masih di sana? Masih, Kak. Grammatical feature focus on specific participant adjective they use of simply past tense. Oke, thank you. Salah. Nah,
Kemudian di sini ada grammatical feature. Nah, di sini tatanan bahasa yang digunakan. Ada 3 hal poin yang disebutkan. Yang pertama, focus on specific participant. Nah, di sini fokus dari spesifik apa yang akan teman-teman jelaskan. Jadi fokus di satu hal itu aja, baru dijabarkan secara detail. Kemudian yang kedua ada adjektif. Nah, penggunaan adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Nah, kalau kata sifat di sini, penggunaan kalimatnya itu hanya menggunakan to be, kemudian baru adjektifnya. Contohnya misalnya kita menjelaskan binatang. Binatangnya itu misalnya kucing. Kucingnya itu lucu. Bahasa Inggrisnya berarti the cat is cute. Nah, the cat itu sebagai hal atau poin yang kita jelaskan. Kemudian masuk ke is. Is itu sebagai to be. Dan cute. Cute itu termasuk sebagai adjektif kata sifat. Jadi, the cat is cute. Nah, itu termasuk ke dalam pola kalimat adjektif. Ada to be, ketemu adjektif. Is itu sebagai to be, jangan lupa. Kemudian yang ketiga ada the use of simple present tense. Nah, di sini ada penggunaan simple present tense. Yang dari sebelum-sebelumnya ini kita bahas terus tentang simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tenses yang menjelaskan tentang habitual action atau kegiatan-kegiatan yang sering kita ulangi sehari-hari atau rutinitas. Kemudian fakta-fakta umum kayak misalnya the cat is cute. Kucing itu lucu. Nah, itu kan udah sebagai fakta umum yang kita ketahui sampai sekarang. Kemudian penggunaan to be-nya juga. Penggunaan to be-nya itu yang disebutkan dalam simple present tense itu ada is, am, atau are. Tergantung dari subjek yang di depannya. Kalau subjeknya I, berarti to be-nya am. Kalau subjeknya you, we, they, berarti to be-nya are. Kemudian untuk subjek tunggal, he, she, it, dia maka menggunakan to be is. Kemudian setelah ada grammatical feature, di sini juga ada object of writing. Nah, objek-objek dari penulisan deskriptif ini. Boleh minta tolong Zakia untuk dibacakan slide ini? Bisa, Miss. Oke. Object of writing. Object of writing. Object of writing. Descriptive text usually tells about one, people around us, two, this around us, one, tourism places, city, country, two, company profile, three, three, biography of famous successful person. Ya. Oke, thank you. Kemudian, nah, untuk object of writing, nah, contoh-contoh dalam kitab penerapan deskriptif teks ini ada people around us, orang-orang di sekitar kita, atau things around us, atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya di sekitar kita itu apa aja sih? Yang pertama tuh tourism places, misalnya tempat-tempat wisata, or city atau kota, or country atau negara. Nah, kalau poin yang pertama ini biasanya disebutkan dari historinya atau sejarahnya. Dia dibangun pada tahun berapa, kemudian kegunaannya apa aja, lokasinya di mana, seperti itu. Kemudian untuk yang poin kedua, company profile. Nah, di sini ada profil dari perusahaan. Kalau profil perusahaan dalam bentuk deskriptif teks ini berarti dijelaskan dia perusahaannya bergerak di bidang apa, berdirinya sejak kapan, kemudian manajemennya seperti apa, apakah dia memproduksi atau dia dalam segi jasa, seperti itu.
Kemudian untuk poin yang ketiga ada biography of famous or successful person. Nah, di sini menjelaskan biografi tentang seseorang yang terkenal atau seseorang yang telah sukses. Contohnya kayak Insinyur Soekarno, kita menjelaskan historinya dia seperti apa, kemudian pendidikan-pendidikan yang telah ditempuhnya, kemudian apakah pencapaiannya selama ini untuk pengabdian negara, seperti itu. Jadi kalau untuk penulisan deskriptif teks itu tergantung dari things, dari hal apa yang akan kita jelaskan. Nah, seperti yang tadi disebutkan di slide sebelumnya, dia hanya fokus on that specific things. Dia hanya fokus dari hal yang akan digambarkan atau hal yang akan dijelaskan, jadi nggak kemana-mana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang deskriptif teks? Tidak? Oke, kita lanjut. Di sini contohnya ada yang conversation. Seperti biasa, saya benar-benar mau melihat pronunciation kalian atau speaking kalian. Jadi biar kita juga nggak sia-sia belajarnya, sambil setiap hari diasah juga. Coba boleh minta tolong di sini ada siapa ya? Mekarsari baru gabung ya? Mekarsari sama Zahra. Halo? Mekarsari bisa kedengaran suara saya? Iya, Miss. Iya. Bisa tolong dibacakan untuk conversation-nya? Di aku nggak ada itunya, Miss. Ada apanya? Ada slide-nya? Nggak muncul, iya. Teman-teman yang lain kelihatan nggak slide-nya? Ada, Miss. Aku Nggak ada. Coba bentar ya. Saya juga pertama kayak mekar, tapi udah nggak lagi. Oh, terus sekarang muncul. Lagi ini kali ya proses apa namanya loading. Coba berarti kalau Zahra ada muncul slide-nya? Sudah. Coba Zahra sama Zakia. Oke, Miss. Yes. Ini yang mana, Miss? Sayangnya yang mana? Boleh bebas. Aku Vicky deh. Coba. Conversation. Hi, Rebecca. Hai Rebecca. Hi, Rebecca. How are you? How your new house? It's great. Is it big? Yeah, there are bedrooms and 2 bedrooms. There's also a big yard and swimming pool. Oke. Sebentar ya, di screen saya sekarang lagi masalah nih. Nggak kelihatan loadingnya. Sebentar, saya lihat dari HP dulu deh.
Bagus deh. Eka and Vicky. Nah, jadi di sini ada percakapan. Ada dua orang yang berbicara di sini, ada Vicky sama Rebecca. Vicky nanya, "Hai Rebecca." Kemudian Rebecca menjawab, "Oh, hai Vicky." Kemudian Vicky nanya lagi, "How's your new house?" Dia nanya, "Bagaimana dengan rumah barumu?" Rebecca jawab, "It's great." Ini luar biasa. Vicky nanya lagi, "Is it big?" Apakah itu besar? Kemudian Rebecca jawab, "Yeah, there are 3 bedrooms and 2 bathrooms. There are also a big yard and a swimming pool." 3 kamar dan 2 kamar mandi. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. There's also a big yard and a swimming pool. Dan ada juga taman yang luas dan juga sebuah kolam renang. Di sini kalau kita lihat ada penggunaan there are sama there is. Nah, coba saya mau tanya ke Puji. Kenapa di situ dia pakainya there are 3 bedrooms? Kenapa nggak there is 3 bedrooms? Soalnya bedroomnya ada S-nya, Miss. Betul. Karena kita lihat dari bedroomsnya. Bedroomsnya itu kan dia termasuk ke dalam kategori kata benda. Ada 3 bedrooms, 3 kata benda, 3 ruang tidur. Dan bedroomsnya ditambahkan S. Maka penggunaan to be-nya di situ sebagai there are. Terus di bawahnya ada lagi, there is also a big yard. Nah, coba saya mau tanya ke Zahra. Ya, Miss. Kenapa dia pakainya there is also a big yard? Di situ ada is. Kenapa penggunaannya is? There. Yang mana, Miss? Yang percakapan Rebecca terakhir. Oh. There's also a big yard. Oh, there is. Karena cuman ada satu benda mati. Ya betul, karena hanya terdapat satu kata benda. Di situ jelas ada keterangan dari artikel sebuah taman yang besar. Maka to be yang digunakan juga singular satu, yaitu is. Jadi di sini sudah sesuai. There is also a big yard and a swimming pool. Kemudian ada lanjutan conversation-nya. Di sini berarti yang belum siapa? Puji sama Puji sama Ayu. Ayu mau yang Vicky atau yang Rebecca? Ayu kedengeran? Halo Ayu? Ayu masih di sana? Ayu nggak ada suaranya ya, nggak ada respon. Iya, Miss. Oke, atau enggak sama Sari. Makarsari masih ada? Ya, Miss. Oke, di screen-nya udah terlihat? Iya, sudah. Ada PowerPoint? Oke, berarti Makarsari sama Puji ya? Iya, Miss. Oke. Puji, aku duluan ya. Oh iya. Wow, do you have enough furniture? Enough furniture. Enough furniture. We bought some new furniture. There is a new sofa in the living room. We bought a new table and chairs.
for the dining room, Dining room. and a new dresser for the bedroom. Sari lanjut. When can I see your new house? Come over tomorrow for lunch, and you can see the new house. Oke, thank you. Di sini direspon lagi sama Vicky. Wow, do you have enough furniture? Apakah kamu punya furniture yang cukup untuk mengisi rumahmu yang baru itu maksudnya? Kemudian Rebecca menjawab, we bought some new furniture. Kami membeli beberapa furniture baru. There's a new sofa in the living room. Ada sofa baru di ruang tamu. We bought a new table and chairs for the dining room. Kita juga membeli meja dan kursi untuk ruang keluarga. And a new dresser for the bedroom. Dan lemari baru untuk di ruang tidur. Kemudian Vicky jawab lagi. When can I see your new house? Kapan aku bisa melihat rumah barumu? Nah, kata Rebecca, come over tomorrow for lunch and you can see the new house. Mampirlah besok untuk makan siang bersama dan kamu bisa melihat rumah baru saya. Di sini juga ada penggunaan there is di conversation yang Rebecca kedua. Coba saya mau dengar penjelasan dari Sari. Kenapa dia pakai there is a new sofa yang ini? Karena ada satu beberapa. Satunya yang mana? Kenapa? Karena hanya ada satu, satunya yang apa? Sofa. Ya betul. Oke, nice. Karena di sini dijelaskan hanya ada satu sofa. Dia sudah terlihat jelas dari penggunaan sebuah. Maka to be yang digunakan itu singular, yaitu is. There is a new sofa in the living room. Nah, kalau dari keseluruhan poin percakapan antara Vicky sama Rebecca, mereka menjelaskan atau menggambarkan tentang rumah barunya si Rebecca. Di percakapan awal tadi dijelaskan identification-nya. Sini kita kembali lagi. Yang pertama dijelaskan identification. How's your new house? Nah, dari Vicky yang nanya di situ. Bagaimana rumah barumu? Berarti dari identification secara general mereka akan menjelaskan rumah barunya. Kemudian si Rebecca di sini baru masuk ke identification-nya. There are 3 bedrooms. Nah, di sini baru jelaskan lebih rinci lagi. Ada 3 ruang tidur, kemudian ada 2 kamar mandi, dan juga ada 1 taman besar yang disertai dengan swimming pool, kolam renang. Kemudian di percakapan yang kedua, ya, di sini juga dijelaskan secara rinci lagi. Tadi masih secara general, sekarang dijelaskan lagi barang-barangnya yang dibeli itu ada apa aja sih di dalamnya. We bought some new furniture. Di sini kita membeli furnitur baru. Nah, dijelaskan ada sofa, kemudian ada meja, ada kursi, dan juga ada lemari. Seperti itu. Kemudian, di slide selanjutnya, nah, describing house. Di sini, saya mau teman-teman untuk menjelaskan atau membuat describe teks tentang rumah teman-teman sendiri. Di sini ada apa aja yang harus kalian sebutkan. Misalnya, yang pertama itu, where do you live? Di mana kamu tinggal? Contohnya gini, saya bisa menjelaskan, contoh dari saya aja ya. Describing house. Nah, identification-nya yang pertama ini. Poinnya where do you live? Nah, berarti identification-nya langsung. I live in Bekasi, where is location is in Jatiwarna. I live with my family
with my house gitu. Identifikasinya berarti saya tinggal di Bekasi bersama keluarga saya, di mana lokasinya itu berada di Jatiwarna. Kemudian masuk ke paragraf kedua, identification. Di identification ini masuk ke poin yang kedua. Ada what is the color of your house? How many floors does your house have? Nah, ini masuk ke identification, langsung dijelaskan. The color of my house is blue misalnya. And then my house has only one floor. Kemudian masuk lagi dijelaskan ke poin selanjutnya. Di sini ada how many rooms are there in your house. Nah, setelah tadi kita bilang my house only has one floor and there are 5 rooms inside my house. Nah, misalnya ada 5 ruangan, dijelasin tuh satu-satu apa. Mention what are the rooms and the function in your house. Nah, disebutkan. First, there is a living room where I can misalnya discuss together with my family or watch TV together dan lain sebagainya. And the second is dining room. Misalnya ruang tamu. In there, I can meet the guest or my neighbor who come over to my house. Nah, di sana misalnya saya bisa menerima tamu, misalnya ada tetangga yang main ke rumah. And then there are 2 bedrooms. Nah, misalnya ada 2 ruang tidur. 2 ruang tidur. Yang pertama itu the first bedroom is my parents. Nah, kamar tidur yang pertama itu adalah kamar tidur orang tua saya. And the second is mine. Yang kedua itu ruang tidur saya. And then there is a kitchen. Ada sebuah dapur. Where usually I always cook together with my moms. Di mana biasanya saya suka masak bersama mama. And the last is one bathroom. Nah, terakhir adalah satu kamar mandi. Seperti itu dijelasin. Kemudian yang terakhir ada poin yang what is your favorite room in your house? Nah, ruang favorit apa yang kamu sukai di rumah kamu itu? My favorite room is my bedroom and living room. I like my bedroom because I can feel cozy to sleep in my bedroom. Nah, contohnya saya itu ruang kesukaannya itu ada 2. Ada kamar tidur sama ruang keluarga. Kalau di kamar tidur, saya bisa nyaman untuk tidur atau istirahat seharian. And the second is living room, where I can discuss or talk much with my family. Nah, yang kedua itu ruang keluarga, di mana saya suka untuk diskusi atau ngobrol bareng sama adik atau sama orang tua saya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi saya mau teman-teman coba dibuat descriptive text about your house. Dijelaskan dari identification tadi sama masuk ke description-nya. Kemudian saya juga mau mengingatkan, sekarang ini kita sudah pertemuan ke-5. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan ada UTS. Nah, di UTS-nya itu berarti minggu depan ya. Minggu depan UTS saya mau teman-teman untuk buat descriptive text ini. Karena dari materi-materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan itu secara keseluruhan mengenai descriptive text, tapi saya menjelaskan secara perlahan. Contohnya kayak misalnya penggunaan simple present tense, udah saya bahas. Kemudian penggunaan there is sama there are yang sampai sekarang masih kita bahas. Nah, itu berhubungan juga sama penggunaan kata benda singular atau plural, kata benda satu atau yang lebih dari satu.
sama yang tadi sudah kita bahas juga, yang penggunaan is atau are. Kemudian untuk kalimat-kalimat positif, negatif, interrogatif sebelumnya, kita juga sudah belajar di penggunaan yang there is sama there are itu. Jadi untuk UTS-nya beda sama yang descriptive text ini. Kalau yang descriptive text ini, saya minta teman-teman untuk menjelaskan rumah masing-masing. Kemudian kalau untuk UTS-nya, tetap dalam descriptive text, cuma menjelaskan hal lain. Nah, di mana hal lain itu saya mau berhubungan dengan kesehatan atau keperawatan yang teman-teman ambil jurusannya sekarang. Nah, kalau untuk UTS yang minggu depan, saya sudah menyiapkan topik. Kalau saya lihat kan dari sini, yang aktif itu ada 7 orang. Saya sudah siapkan 7 materi tentang alat-alat kesehatan. Jadi nanti teman-teman buat descriptive text dari identification sama description-nya dari 7 alat kesehatan. Nah, dari 7 alat kesehatan itu nanti teman-teman kebagian 1. Nanti saya kirim di grup apa aja yang buat teman-teman pelajari, biar nanti bisa kebayang buat di UTS-nya itu apa aja. Nah, untuk di descriptive text di UTS nanti, takutnya ada kekacauan sedikit. Iya, Miss. Makasih, Oke, Miss. ada lagi? Itu online atau offline? Nah, karena pembelajaran kita ini masih hybrid itu kan masih menyesuaikan online atau offline ya. Jadi, kalau untuk teman-teman yang online, bisa datang langsung ke kampus. Kalau yang tidak memungkinkan untuk datang, nanti bisa dikirim online aja. Jadi, yang online itu bisa ditulis tangan di rumah, kemudian kirim foto ke saya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Miss. Cukup jelas ya? Iya, Miss. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini saya tutup sampai di sini. Kemudian untuk tugas yang describing house ini, kalau bisa saya tunggu sampai jam 8 malam ya. Iya, Jadi Miss. biar teman-teman bisa fokus belajar untuk yang minggu depannya. UTS itu. Jadi biar kebayang nih hal-hal apa aja yang teman-teman harus lakuin dari mencontoh yang describing house ini. Oke? Iya, Miss. Iya, Miss. Oke. So, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Thank you for today and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Thank you, Miss. You're welcome. Oke, bisa leave ya.